Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah membedakan struktur surat pribadi dan surat dinas. Bagaimana aktivitas dalam pembelajaran kali ini? Mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Selamat belajar. Pertama, kita akan menjelaskan dulu tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Sementara surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Ini perbedaan pengertian surat pribadi dan surat dinas. Berikut contoh dan struktur surat pribadi. Seperti ini, silakan diamati. Pada posisi bagian kiri itu adalah contoh surat pribadi, sementara bagian-bagiannya tertulis di bagian kanan. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Alamatnya bahwa surat ini ditulis di Malang, tanggalnya 29 November 2015. Kemudian salam pembukanya, ini salam yang bersifat pribadi, salam kangen. Kemudian kalimat pembuka paragraf. Apa kabar Aim? Ini adalah salam pembuka di dalam paragraf atau pendahuluan dari paragraf. Kemudian isi surat seperti yang ditunjuk seperti ini. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Ini isi surat pribadi yang sifatnya adalah ingin mengetahui kabar sekaligus konfirmasi untuk kunjungan ke Samarinda. Ini bersifat pribadi. Kemudian bagian berikutnya adalah penutup surat. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Ini adalah penutup surat. Kemudian diakhiri tadi ada salam pembuka, maka di sini ada salam akhir, sahabatmu, nama dan tanda tangan Yanti di buku tanda tangan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa bagian-bagian surat pribadi atau struktur surat pribadi mencakup 1. Alamat dan tanggal surat, 2. Salam pembuka, 3. Kalimat pembuka paragraf, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, 6. Salam akhir, kemudian 7. Nama dan tanda tangan yang berkirim surat. Ini struktur surat pribadi. Lalu bagaimana dengan struktur surat dinas? Mari kita ikuti. Seperti ini, ada di sana kepala surat, diisi dengan nama lembaga. Bagian paling atas itu disebut kepala surat, ada yang menyebutnya kop surat. Isinya adalah nama lembaga, dan juga di sana Jakarta Pusat itu adalah merupakan alamat. Kemudian berikutnya nomor dan tanggal, jumlah lampiran, berisi inti atau tujuan surat. Seperti ini, nomor dicantum, ada nomor, kemudian ada lampiran, ada perihal, kemudian 9 Mei 2015. Ini adalah sebuah tanggal. Kenapa tidak ada alamat? Karena alamat sudah tercantum di kop surat, jadi tidak boleh terjadi dua kali Jakarta Pusat kemudian ditulis Jakarta Pusat 9 Mei, tidak, hanya
alamat diletakkan di bagian kop surat saja. Kemudian bagian berikutnya adalah alamat. Maksudnya di sini adalah alamat yang dituju, kepada siapa surat itu ditujukan. Yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Setelah alamat, sama seperti surat pribadi, ada salam pembuka dengan hormat. Ini salam dinas yang formal. Kemudian ada paragraf pembuka seperti ini. Kemudian ada inti surat atau apa yang menjadi maksud utama dari penulisan surat. Kemudian ada yang disebut dengan bagian paragraf penutup. Kemudian sebagai penanggung jawab di sini kita lihat selanjutnya sebelumnya ada salam penutup. Hormat kami mengikuti salam pembuka. Jika dimulai dengan assalamualaikum, maka salam penutupnya jika waalaikumsalam. Jika diawali dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat kami. Kemudian ini ada penanggung jawab atau penulis surat yaitu ketua panitia. Di sini Sofia Nazila ada tanda tangannya. Kemudian di sana mengetahui pejabat yang lebih tinggi yaitu di sini kepala sekolah. Mengetahui kepala sekolah tertanda DRS Barat, kemudian harus dihubungi dengan cap atau stempel. Ini bagian dari struktur surat dinas. Nah, selanjutnya, jika kita buat sebuah penampilan, maka di sini perbedaan struktur surat pribadi dan surat dinas tampak. Silakan dicermati berbagian dimulai dari kepala surat, nomor hal lampiran sampai pada pembunuhan stempel. Ternyata di sini tampak bahwa surat pribadi itu tidak memiliki kepala surat, tidak memiliki nomor hal lampiran, tidak memiliki cantuman mengetahui atasan, dan juga tidak tercantumnya stempel. Nah, ini nanti akan menjadi penyimpulan terhadap surat pribadi dan surat dinas. Simpulannya, perbedaan struktur antara surat pribadi dan surat dinas adalah bahwa di dalam surat pribadi tidak terdapat 4 bagian surat, yakni 1. Kepala atau kop surat, 2. Nomor, hal, dan lampiran, 3. Mengetahui atasan, dan 4. Stempel lembaga. Sementara surat dinas, keempat-empatnya yang tidak dimiliki oleh surat pribadi semua tercantum di struktur surat dinas. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita tentang perbedaan antara struktur surat pribadi dengan surat dinas. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.